adik-adik, jumpa lagi dengan Lose Patrin di sini. Bagaimana kabarnya? Lose berharap semuanya tetap bersuka cita. Adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita sama-sama katakan kepada Tuhan, Bapa di surga, ajar aku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Kita berdoa adik-adik. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, seperti lagu ini ya Tuhan, kami memohon kepada Tuhan untuk Tuhan boleh mengajarkan kami tentang nilai-nilai kerajaan surga. Tuhan boleh mengajarkan kami nilai-nilai yang harus kami miliki di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mengajarkan kami apa yang terjadi di dalam hidup ini ya Tuhan. Sebab kami sungguh tidak tahu, tetapi Tuhan adalah sumber pengetahuan kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon hikmat daripada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, hari ini kita akan melanjutkan seri kita, yaitu seri Upside Down kita. Nah adik-adik masih ingat kan ya bahwa Yesus mengajarkan nilai-nilai kerajaan surga yang terbalik dengan dunia ini. Apa yang diajarkan dunia ini ternyata berbanding jauh banget dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita akan sama-sama melihat apa sih yang dianggap baik atau apa sih yang dianggap penting oleh Tuhan. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Wah adik-adik, firman Tuhan ini bagus banget ya.
kita akan disebut anak-anak Allah, kita akan berbahagia kalau kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Nah, adik-adik, arti dari kata berbahagia di sini bukan hanya sebagai orang-orang yang memiliki suatu perasaan yang senang seperti yang selalu diulang sama Lause Ferrik. Bukan hanya perasaan yang berbahagia, bukan hanya itu, tetapi sebuah keadaan diberkati di mana orang tersebut diperkenan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, orang tersebut melakukan apa yang Tuhan inginkan. Orang tersebut melakukan apa yang pencipta kita inginkan. Nah, adik-adik, ternyata orang yang punya relasi atau orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan akan berada dalam kondisi yang pertama, membawa damai. Nah, orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan itu akan menjadi orang-orang yang membawa damai. Nah, adik-adik, pembawa damai di sini artinya secara aktif mengusahakan perdamaian dimanapun dia berada. Nah, ketika Yesus hidup, adik-adik, ketika Yesus hidup, Tuhan Yesus juga berada di antara golongan bangsa Israel yang punya kepentingan masing-masing. Nah, ada golongan orang Farisi, ahli Taurat yang tidak mau bergaul dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Golongan orang Yahudi ini tidak mau bergaul karena mereka merasa mereka lebih baik daripada orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, tetapi adik-adik, kedatangan Yesus di dunia, kedatangan Tuhan Yesus waktu itu menghadirkan kedamaian dengan menghadirkan kerajaan Allah di dunia dan memberikan kedamaian bagi orang-orang yang berdosa. Kedamaian bagi Allah dan kedamaian bagi sesama manusia. Nah, Yesus juga mengajarkan bahwa murid-muridnya pun juga harus membawa damai ke dalam dunia ini. Nah, yang kedua adik-adik disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kenapa kayak begitu, Lause? Nah, adik-adik, anak-anak Allah sebagai anak-anak pasti kita punya sifat yang mirip dengan orang tua. Ayo adik-adik, apa sifatnya yang mirip dengan orang tuanya? Lause pun juga punya sifat yang mirip dengan orang tua. Nah, kalau misalnya seseorang membawa kedamaian Allah, maka ia sedang mencerminkan karakteristik Allah yang penuh kasih selayaknya anak yang mencerminkan karakter atau sifat Bapanya di surga. Jadi kalau Bapa kita di surga adalah Bapa yang pengampun, Bapa yang membawa damai, maka sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Bapa yang ada di surga, kita pun juga harusnya memiliki sifat yang membawa damai. Jadi adik-adik, yang pertama tadi, orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan akan berada dalam kondisi yang pertama, membawa damai. Yang kedua, disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, adik-adik, kita mesti ingat sama-sama ya, kata kunci kita hari ini adalah Yesus memberitakan bahwa orang yang dikenan Tuhan adalah orang yang merindukan hadirnya kedamaian Allah di dunia dan tergerak untuk melakukan sesuatu demi hadirnya kedamaian di sekelilingnya. Ya, Lause ulang lagi, Yesus memberitakan bahwa orang yang dikenan oleh Tuhan adalah orang yang merindukan hadirnya kedamaian Allah dan tergerak untuk melakukan sesuatu demi hadirnya kedamaian tersebut. Nah, adik-adik, coba kita bandingkan dengan dunia saat ini. Aduh, di tengah kita, di tengah situasi dunia saat ini banyak banget perpecahan yang terjadi. Nah, adik-adik bisa lihat banyak sekali peperangan yang terjadi seperti di negara Afghanistan, di Irak, di Suriah dan daerah-daerah lainnya. Nah,
Adik-adik, tidak jarang ya di sekitar kita juga menemukan pertengkaran atau bahkan terlibat pertengkaran itu sendiri dengan teman-teman kita, saudara, bahkan dengan orang tua kita. Nah, adik-adik, apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan sebagai anak-anaknya? Tentu saja tidak ya. Membawa damai di lingkungan sekitar kita, menjadi penengah atau tidak terlibat pertengkaran, dan mendoakan negara-negara yang terlibat peperangan di dunia, itu yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Nah, adik-adik sekalian, sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk menunjukkan nilai yang berbeda dengan dunia. Kalau dunia berkata, enggak apa-apa harus perang, yang penting kita menang. Pokoknya harus menang. Kalau dunia mengajarkan nilai yang agresif atau kompetitif, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus tidak merindukan hal demikian. Tetapi Tuhan Yesus merindukan kita sebagai anak-anak Allah membawa damai ke dalam dunia, membawa damai ke sekeliling kita seperti Tuhan Yesus datang ke dunia dan membawa damai. Nah, adik-adik sekalian, Lause mau mengingatkan nih, ada satu tulisannya Paulus di dalam Roma 12 ayat 18. Paulus berkata begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Adik-adik, kalau hal itu bergantung pada kita, mari kita mencoba untuk melakukan nilai ini di tengah situasi kita saat ini, di tengah lingkungan kita, di sekeliling kita. Nah, adik-adik, dalam rumah pun ketika ada masalah dengan saudara, kalau hal itu bergantung pada kita, yuk kita sama-sama belajar mengalah. Kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang yang ada di sekeliling kita. Karena hal itulah yang dikehendaki atau dirindukan oleh Tuhan kita. Nah, adik-adik sekalian, yuk kita sama-sama hafal ayat kita hari ini yang terambil dari Matius 5 ayat 9. Kita hafal sama-sama ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi ya, Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang membawa damai. Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami rindu juga memiliki sifat pembawa damai seperti Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan boleh memberikan kami hikmat, menolong kami untuk terus membawa damai di dalam hidup kami, di tengah keluarga kami, dengan saudara-saudara kami, dengan orang tua kami, dengan teman-teman kami, dan semua orang. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, ada satu lagu nih, lagunya itu judulnya, tunggu sebentar. Kaulah harapan. Nah, adik-adik, lagu ini mengingatkan kita bahwa pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah sumber pengharapan bagi hidup kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sana
Adik-adik, Lose mau mengingatkan jangan lupa untuk mengisi bejana untuk Tuhan supaya nanti suatu saat ketika kita kembali ke tempat ini beribadah bersama-sama di gereja, kita bisa membawanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, adik-adik, Lose mengingatkan jangan lupa untuk mengisi kahutnya ya. Wah, Lose juga beberapa minggu ini ikut mengisi kahut dan ternyata seru banget. Jadi jangan lupa diisi ya. Dan jangan lupa berdiskusi dengan Lose kelasnya masing-masing. Oke? Nah, sekian dulu ibadah kita dan perjumpaan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. See you next week and God bless you. Bye-bye.